Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi arkanis shalah. Sekarang kita membahas rukun-rukunnya sholat. Arkanus sholati sab'ata asyara. Rukunnya sholat ada 17. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu bil qalbi lil fi'li, yaitu berniat di dalam hati karena untuk melakukan sholat. Jadi niat kewajibannya di dalam hati. Melafadzkan niat hukumnya sunnah. Jadi harus ketika pas takbiratul ihram di situ wajib kita niat. Niatnya bagaimana? Wa yu'ayyinu dzatas sababi wal waqti. Jadi ditentukan salatnya itu salat apa. Ditentukan. Kalau salatnya isya ya niatnya harus ada lafadz isya. Maghrib. Atau kalau salat sunnah yang ada sebab, kan ada salat sunnah itu dibagi-bagi. Ada yang dzatas sabab, ada yang mempunyai sebab. Seperti apa? Sebab itu ada 3. Kalau salat sunnah itu ada sebab mutaqaddim, muqarrib, sama mutaakhir. Sebab mutaqaddim sebabnya didahulukan. Seperti contohnya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu disunahkan untuk setiap orang yang masuk masjid. Sebabnya duluan apa salatnya duluan? Sebabnya duluan. Gak mungkin sampean di rumah salat tahiyatul masjid, ya? Enggak disunahkan. Disunahkannya kapan? Karena ini salat yang termasuk mempunyai sebab. Jadi sebab dia masuk ke masjid maka disunahkan salat tahiyatul masjid. Itu berarti sebabnya mutaqaddim. Atau salat sunnah wudu. Nah, salat sunnah wudu itu juga sebabnya mutaqaddim. Sampean wudu sama salat, duluan mana? Duluan wudu. Karena sebab wudu maka disunahkan untuk salat sunnah wudu. Nah, ini yang mengamalkan salat sunnah wudu yang senang itu adalah Sayyidina Bilal. Makanya Rasulullah mengatakan, ya Bilal, saya mendengar sendalmu udah ada di surga. Sendalnya udah di surga suaranya. Lalu sebab amalan apa Bilal? Kamu bisa mempunyai keistimewaan seperti ini? Karena sebab setelah wudhu dia sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu, sendalnya udah kedengeran sama Rasulullah di surga. Berarti maksudnya gimana? Maksud suara sendal itu? Sama sendal itu omongnya maksudnya masuk begitu loh Pak. Atau ada sebab muqarin. Ada sebab muqarin. Sebabnya dengan sholatnya bareng. Seperti apa? Sholat, yaitu sebab muqarin itu sholat gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi disunahkan pas ketika gerhana itu disunahkan sholat gerhana. Kalau sudah selesai gerhana sudah tidak disunahkan sholat. Nah, sholat gerhana itu disunahkan di tempat yang ramai, di masjid, di tempat khalayak untuk orang ibadah ramai, di masjid. Nah, masjid kita nggak pernah tuh. Nah, ayo sekali-kali sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Kan ada tuh pengumuman di TV ya. Terus sampean kok video kok. Pas gerhana masih sibuk moto, sibuk video. Gerhana. Pas ketika gerhana itu disunahkan sholat gerhana. Disunahkan sholatnya berjamaah. Setelah sholat disunahkan khutbah. Sama kayak khutbahnya Idul Fitri atau sholat Jumat. Gak pakai khutbah ya gak apa-apa. Sholatnya doang, nggak apa-apa. Terus ada sebab mutaakhir, sebabnya di akhir.
tapi sholatnya duluan. Contoh, kayak Oki menentukan pilihan hati. Contoh, ingin menentukan pilihan hatinya, dia sholat lah, namanya sholat istikharah, menentukan pilihan. Karena al-insanul mudabbir wallahul muqaddir. Manusia itu hanya merencanakan, Allah lah yang menentukan. Karena manusia itu hanya bisa merencanakan. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kata-katanya gitu kan. Ngomong ke ceweknya, kamu kepingin bersama saya juga sama kepingin bersamamu. Tapi Allah lah yang maha menentukan segalanya. Wallahu yaf'alu lima. Akhirnya salat apa? Enggak hanya itu Pak, enggak hanya itu. Kita ingin menentukan di manakah kita ingin tinggal bertempat, itu juga pakai salat istikharah. Karena istikharah mungkin manusia itu punya rencana, bagus rencananya, tapi kadang waktunya yang belum tepat. Jadinya rencana yang bagus itu nggak karu-karuan karena belum tepat waktunya, atau belum tepat dia kalau keinginannya diwujudkan sekarang. Makanya perlu yang di situ sabar. Ada waktunya, semua itu ada waktunya. Sabar, santai, semua ada waktunya. Gak bisa sesuai kehendakmu, ada Allah yang maha berkehendak. Itu sholat apa? Sholat sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir lagi contohnya sholat hajat. Ada kebutuhan ini, mau ngelamar butuh biaya banyak. Sholat orang kan sholat begitu tidak teka-teka. Punya hajat, kebutuhan besar. Gimana ini caranya? Sholat lah dengan sholat hajat, punya kebutuhan. Nah hajatnya duluan apa sholatnya duluan? Sholat duluan. Sholat sunnah hajat. Makanya di Al-Quran disebutkan wasta'inu bis sabri wassalam. Mintalah tolong kamu dengan sabar dulu. Terus dengan sholat. Nah, sholat nggak dijadikan media kok malah mendukun media. Sholat nggak dijadikan media. Media kita minta itu dengan sholat. Ada sholat istikharah untuk menentukan pilihan yang terbaik. Ada sholat untuk memenuhi hajat-hajat, namanya sholat hajat. Wah malah mendukun. Datang ke orang pinter sing teko goblok. Jadi harus ditentukan. Yang pertama tadi apa? Ada yang sholat yang ada sebab. Terus ada yang zatil waktu, ada yang waktu. Yaitu kayak sholat fardu. Sholat fardu ada waktu-waktunya. Sholat maghrib ada waktunya. Isya, subuh, asar, zuhur, itu semua ada waktu. Maka wajib ditakyin, ditentukan, disebutkan sholatnya. Zuhur ya disebutkan zuhur, asar ya disebutkan asar. Wayanwi al-fardiyata fil fardi, dan niat menyebutkan fardu ketika sholat fardu. Nah, jadi menyebutkan fardunya kalau di situ sholatnya fardu. Karena sholat kan macam-macam, bentuknya sama, gerakannya sama, jumlahnya juga sama, tapi yang membedakan di situ niat. Makanya kenapa di sini harus ditekankan, didatangkan lafaz fardu ketika sholat fardu. Jadi ketika sholat fardu harus diikutkan lafaz fardunya. Usolli fardhu zuhri, udah cukup. Usolli fardhul maghribi, cukup. Usolli fardhul isya'i, cukup. Tanpa disebutkan rakaatnya enggak apa-apa.
Cuma ditambahkan kalau sampean makmum wajib ditambahkan makmuman karena kita mengikuti. Karena kita mengikuti wajib ditambahkan makmuman. Nah kalau imam itu tidak wajib kecuali. Jadi imam itu tidak wajib niat imaman. Ada kecualinya nanti kecualinya ya. Jadi imam di situ boleh dia tidak berniat menjadi imam. Imaman lillahi ta'ala enggak apa-apa. Cuma enggak dapat pahalanya jamaah. Sholatnya tetap sah, cuma tidak dapat pahala jamaah. Nah makanya kita kalau makmum ke orang itu nggak perlu nyolek, nggak apa-apa. Orangnya nggak tahu juga nggak apa-apa. Karena yang wajib niat menjadi makmum ya makmumnya. Imam tidak perlu tahu, nggak ada masalah. Nggak perlu nyolek, nggak perlu ngeplak. Wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Kakulli ruknin, dan mengucapkan sekiranya di situ mendengarkan untuk dirinya sendiri di dalam setiap rukun qauli. Jadi setiap rukun qauli minimal dirinya harus dengar. Seperti apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Allahu akbar dirinya minimal dirinya itu dengar. Kalau imam minimal makmumnya dengar. Makmum sok pertama lah, kalau soknya banyak, Allahu akbar. Ini sekarang gampang. Rukun qauli minimal dirinya harus dengar. Ya, paham? Jadi kalau takbir cuma Allah. Jadi takbir itu lafaz takbir harus dia kedengeran semuanya. Kan Allahu akbar ada lafzul jalalah, Allahu akbar. Itu harus kedengeran semuanya itu. Gak boleh ditambahi, gak boleh dikurangi, gak boleh diganti harokat. Harus lafaznya takbir, Allahu akbar. Umpama ditambahi Allahu akbar. Wakbar ganti berarti itu diganti. Ganti wawu, alif diganti wawu, Allahu akbar. Lalu ditambahi di depannya tambahi wawu. Wallahu akbar. Gak boleh. Namanya takbir itu ya harus Allahu akbar. Gak boleh diganti, gak boleh dikurangi. Gak boleh pakai bahasa daerah masing-masing. Allah maha besar. Jadi ingat loh ya, takbirnya harus dengar. Kecuali kalau di situ telinganya bermasalah. Kecuali di situ sholat pas tetangganya dijian dengar banget, apa kenceng banget. Kecuali di situ pas takbir ada motor, knalpotnya yang brong itu, nggak kedengeran. Kecuali di situ tetangganya lagi rehab, potong kambing, kenceng itu loh, Pak. Pokoknya selagi tidak ada gangguan, biasanya normalnya mengucapkan di situ dia mendengar. Karena ada gangguan suara yang keras, jadi dia tidak terlalu mendengar, itu nggak apa-apa. Azalisu yang ketiga, al-qiyamu fil fardhi lil qadiri, berdiri di dalam sholat fardu bagi orang yang mampu. Nah ini hati-hati loh ya, ini wajib berdiri ketika sholat fardu bagi yang mampu. Kata-kata bagi yang mampu itu jangan disepelekan, karena wajib itu dia berdiri. Walaupun di situ berdirinya harus pakai tongkat, berarti kan dia mampu berdiri. Atau dengan dicontohkan di fikih itu dengan membayar orang, umumnya orang itu dibayar berapa untuk megangin dia sholat. Atau dengan pegangan siapa, ada temen gitu. Kecuali kalau bayaran upahnya di situ dia minta lebih. Biasanya megangin sholat
di situ bayar 10.000 sekali sholat. Lah dia minta tambah 15.000, itu kalau menurut fikih boleh dia sholatnya duduk. Karena fikih itu sangat menghargai harta. Walaupun tambahannya di situ 2.000, 12.000, sampean mampu tetap gak wajib berdiri. Makanya penting berdiri. Karena kata-katanya lil qadir, bagi orang yang mampu. Ya, bagi orang yang mampu. Di tengah-tengah sholat dia tidak mampu, boleh dia duduk. Daripada dilanjutkan dia ngeblak, jatuh, boleh duduk. Atau pas lagi sholat lapar, sampai kuning kriang, takut pingsan, karena nggak makan. Habis maghrib puasaan biasanya langsung makan, dia habis buka cuma minum doang langsung sholat kayaknya. Keliangan, yer. Waduh, siapa ini? Bintang-bintangnya itu udah kelihatan. Boleh duduk, walaupun di tengah-tengah sholat, boleh dia duduk. Nanti kalau di pertengahan lagi dia merasa kuat, maka wajib berdiri. Begitu kata-kata lil qadir. Nah terus saumpama dia bisa berdiri, cuma kalau sujud nggak bisa, boleh dia sholat, maka dia wajib berdiri. Pas ketika rukuk dia nggak bisa, duduk aja, balik lagi ke kursi roda, duduk, rukuknya begini. Terus sujudnya juga pakai seperti orang duduk, lebih rendah, nggak apa-apa. Karena yang wajib sholat berdiri itu hanya sholat fardu. Sholat sunnah, walaupun sampean sehat, makan enak, malas sehat pol lah pokoknya, duduk boleh, tapi pahalanya separuh. Iya kok, pahalanya setengah. Sambil tiduran, sholat tidur miring, boleh sholat sunnah, pahalanya kurangin lagi, separuhnya lagi. Sholat di kendaraan itu khusus sholat sunnah, karena nggak ada keterangan kanjeng Nabi sholat fardu di atas kendaraan, nggak ada. Adanya hanya sholat sunnah di atas kendaraan, kecuali di situ di perahu. Ya di kapal kan enak, masih inilah. Kalau di motor, sampai yang bisa berhenti. Di mobil susah, sholatnya susah, sholat begini. Boleh. Di pesawat itu namanya lihurmatil waktu aja. Jadi menghormati waktu. Karena di situ dituntut untuk melakukan sholat. Lihurmatil waktu. Tetap sholat subuh seumpama di atas apa pulang umroh bisa berangkat sampai Soekarno Hatta jam 8 pagi, kan kadang ya Pak ya, kadang jam 10 atau jam 7, kan berarti subuhannya di atas pesawat. Itu tetap sholat, tapi sholatnya lihurmatil waktu, menghormati waktu. Untuk sholat ya semampunya lah. Kan berdiri nggak mungkin ya, nanti dilihatin orang banyak empet-empetan kayak gitu. Apalagi kursinya 3-3, kecuali sampean yang kelasnya bisnis atau kelasnya ini kan kelas lebar tuh punya privasi ruangan ya, itu bisa sambil berdiri di situ. Tapi kalau yang kelas ekonomi ya empet-empetan, ya udah sholat aja sambil duduk. Tapi nanti sampai rumah dikodok. Loh, manfaatnya apa? Dihormatil waktu itu manfaatnya apa? Menghormati waktu, karena kita di situ dituntut sholat. Sedangkan kondisi kita di situ tidak memungkinkan untuk melakukan semua rukunnya sholat. Makanya di situ tetap diwajibkan tetap melakukan sholat. Nah, nanti manfaatnya di mana? Seumpama dia meninggal, itu sudah tidak ada tuntutan sholat. Makanya penting untuk kita memperhatikan kalau emang situasi di jalan
situasi di jalan itu kurang memungkinkan, kita jamak. Kan ada rukhsah, ada kemurahan dari Allah. Dijamak tambah plus qasar. Dikumpulkan sholatnya. 2 waktu sholat jadi 1. Kalau diqasar berarti diringkas, yang khusus 4 rakaat. Yang khusus 4 rakaat. Jadi dari 4 rakaat diringkas menjadi 2. Ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul Fatihati bil basmalati. Membaca Fatihah bil basmalati dengan disertakan bismillah. Karena bismillah ayatun minal Fatihah. Karena bismillah itu termasuk ayat bagian daripada suratul Fatihah. Nah, cuma khilaf bainal ulama, antara mazhab khilaf. Jadi kalau mazhab kita Imam Syafi'i itu termasuknya apa? Bismillah itu termasuknya minal Fatihah. Bismillah termasuk daripada ayat Fatihah. Tapi kalau mazhab lain itu bismillah hukumnya sunnah. Mazhab Maliki, Ahmad bin Hanbal itu sunnah. Jadi bismillahnya cuma sir. Terus mazhab kita juga bismillah itu mufassalat baina suratain, pemisah antara surat-surat. Makanya di mushaf kita itu setiap surat itu ada bismillahnya. Itu wajib kita baca. Seumpama sampai tahlim, baca kulhu 100 kali, ya. Tanpa ada bismillah nggak sah, nggak boleh. Harus ada bismillah, karena bismillah termasuk di situ pembuka setiap surat. Wa tasdidan, dan tasdidnya. Jadi tasdid yang ada di Fatihah itu diperhatikan. Harus tasdid itu diberatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim, enteng. Ar-Rahmanir Rahim. Karena kan ada alif lam atau murrah, jadi alnya al-samsiyah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyya ditekan ya. Berarti kan ada 2 huruf tuh, iya-nya ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan iya. Kalau iya itu maknanya beda. Kalau iya tanpa tasdid maknanya beda. Iya maknanya matahari. Jadi syamsun maknanya. Oh, bahaya banget itu artinya. Iyaka matahari. Na'budu kita menyembah. Berarti menyembah matahari dong. Jadi harus tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, as-sirat, ada alif lam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah dal, la, alif, lamnya kan ada tasdid. Dallin, dan bolin, nggak boleh. Dolin hilang tasdidnya, nggak boleh. Wal mu'alatiha wa tartibiha. Dan mu'alah itu batasannya apa? Mu'alah itu jadi terus ya, mu'alah itu terus. Pemutusnya hanya 1 kali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Napas sekali. Itu pemutusnya hanya sekali napas. 2 kali napas nggak boleh. Bukan termasuk mu'alah. Atau berkali-kali napas. Sampai mengikuti fatihahnya fatihah imam. Nah, fatihah imam pas jahr itu fatihahnya di lagu lama. Sedangkan kita ngikutinya sambil nungguin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ngikutin alhamdulillah.
napas, nunggu lagunya imam selesai sih, ya kan? Nah, baru ar-Rahman nggak boleh. Itu bukan termasuk mualah, bukan termasuk terus. Jadi terus itu tanpa ada pemutus kecuali satu nafas. Tertib dan tertib. Tertib itu berurutan. Jadi dari ayat pertama, kedua, ketiga itu berurutan. Nggak boleh sampai loncat-loncat. Ar-Rahmanir Rahim waladhdallin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak boleh. Jadi nggak mualah. Makanya wajib ini, wajib. Seumpama sampai nggak bisa baca Quran, yang penting bisa Fatihah. Wajib, karena setiap hari di situ sholat. Gak usah malu, sama yang malu, ya udahlah tinggal cari guru siapa, privat ke rumah, tapi jangan saya sibuk. Waktunya udah full. Yang lain tuh, yang lain. Oh ini bacaannya ini bagus, kontak. Ajarin saya ya, di mana? Di rumah atau di mana terserah. Model jihad juga bisa. Kalau ingin fokus kan karena udah tua ya, karena udah tua, malu juga. Masa masih muda pakai kakek masih belajar Fatihah. Iya, orang kita kadang di pondok itu sebelum ngaji Quran, talaki, langsung ngaji Quran kita baca di simak. Itu yang harus lulus Fatihah dulu. Fatihah belum lulus, belum boleh ngaji. Pokoknya yang ngajinya pertama harus Fatihah. Kalau nggak lulus. Waduh, caci cilik, wah ngele, masih kecil aja lidahnya udah susah pak. Apalagi dia sudah terbiasa semuanya di lagu. Jadi biasa di lagu. Itu kebiasaan. Sudah terlanjur tua, ya wes acak-acakan. Panjang pendeknya yang mana wes, yang penting lagunya dia begitu ya begitu. Terus wa ikhrajul hurufi min makhrajiha, mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya. Jadi bahasa Arab itu namanya ada makhraj, tempat keluarnya huruf. Iya, ada makhrajnya, ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zal. Itu semuanya harus pas. Ada makhrajnya, tempat keluarnya huruf, makharijul huruf yang sering kita kenal itu harus pas, mengeluarkan hurufnya sesuai di makhrajnya. Al-ha, ha ya ha, ha. Alhamdulillah Rabbil ngalamin. Loh iya, masalahnya ini harus sesuai makhrajnya. Sama bahasa Jawa juga begitu. Beda cara penyebutan, artinya beda. Wedi. Itu Pak artinya. Wedi takut, wedi pasir. Ayo. Loro. Beda cara penyebutan, beda arti. Langgamnya kan ada langgamnya, makhrajnya itu loh, makhrajnya. Orang Sunda itu yang susah, ya juzu, ya juju. Jadinya za itu susah. Ya juzu, ya juju. Jadinya ya juju. Za, ya za, z ada makhrajnya, bukan ju semua. Ya juju, ya juju. Kayak wakil apa? Kayak jim sama za, bukan kok jajak semua.